dunia untuk Prof. Sedangkan lawannya adalah penantang dari Indonesia yang berusia 25 tahun, Elias Pikal. Saudara-saudara, Elias Pikal menempati sudut biru, sedangkan lawannya Yudo Chun dari sudut merah. Wasit yang memimpin pertandingan ini adalah Joe Cortez dari Amerika Serikat, dibantu oleh hakim Peter Jairusso juga dari Amerika Serikat, Leon Yohannes dari Indonesia, dan Jung Chung Wong dari Korea. Ronde pertama. Ya, saudara-saudara, Elias Pikal sudah melancarkan pukulan hook kiri, dan memang yang cukup diandalkan dari Elias Pikal, yaitu mengandalkan tangan kiri, dan memang petinju kidal dari Indonesia ini melancarkan pukulan tadi tepat mengenai muka sebelah kanan dari Yudo Chun. Pukulan dari Yudo Chun masih dapat diblok oleh Elias Pikal. Pukulan yang terlalu rendah dari Yudo Chun, tapi juga rangkulan terjadi, dipisah oleh wasit Joe Cortez. Sebetulnya masih belum fight, saudara-saudara, karena kedua petinju ini masih melihat di mana letak kelemahan dan kekuatan lawan. Ya, suatu pukulan-pukulan uppercut terjadi, tetapi ya diselerai oleh wasit karena terjadi clinch, dan ya harus diberitahu. Wasit Joe Cortez dari Amerika Serikat memberitahu kepada kedua petinju mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak dibenarkan dalam tinjuan Prof ini. Kembali Elias Pikal melancarkan hook, tapi tidak mengena, hanya badan saja yang terkena dari Yudo Chun. Clinch terus terjadi, terlepas uppercut dari Elias Pikal, saudara-saudara, tidak mengena. Begitu pula Yudo Chun hanya memukul badan saja. Clinch terjadi, ya dilerai kembali oleh wasit. Yudo Chun mulai melancarkan serangan. Hook kiri dan kanan dilancarkan. Tapi Elias Pikal hanya bertahan saja dengan double covernya. Suatu pukulan, 1-2 pukulan dari Elias Pikal sudah masuk ke rahang Yudo Chun. Dilerai kembali oleh wasit. Dua kali uppercut dari kiri masuk. Saling memukul, Yudo Chun telah melancarkan pukulan dan kembali masuk pukulan dari Elias Pikal, saudara-saudara. Hanya bersandar di tambang Yudo Chun ini, tapi terus diserang dan bel berbunyi. Saudara-saudara, di samping reporter Anda, juga inilah komentator Samsul Anwar Harhab. Saudara, kalau kita amati tadi, bahwa Yudo Chun berusaha untuk lari ke tangan kanan dari Elias Pikal dengan menunduk. Yudo Chun tidak mengira bahwa pukulan uppercut ganda dari Elias Pikal begitu tajam dan beberapa kali mendarat dengan baik. Dalam hal ini memang posisi yang diambil Yudo Chun salah. Kemudian posisi yang diambil oleh Elias Pikal adalah sangat baik. Bagaimanapun ronde pertama tadi adalah berada di tangan Elias Pikal. Saudara-saudara, sekarang kita masuki ronde kedua. Pukulan hook dari Yudo Chun tidak berarti. Sekali lagi uppercut dari Elias Pikal masuk. Dua pukulan dari Elias Pikal lolos, tetapi sebaliknya Yudo Chun pun tidak berhasil menyerangkan pukulannya. Ya, dilerai oleh wasit. Saudara-saudara, wasit Joe Cortez dari Amerika Serikat ini memakai emblem dari IBF,
yaitu bandar resmi untuk tinju top. Pukulan hook yang kedua dari Elias Pikal kembali masuk. Saudara-saudara, sekali lagi Elias Pikal adalah petinju kidal yang memang mengandalkan pukulan kiri. Tetapi ini berarti bahwa kanan tidak mempunyai kesaktian dalam memukul karena dia beberapa kali memancing dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri yang melancarkan. Ya, kembali pukulan Elias Pikal masuk ke rahang sebelah kanan dari Yudo Chun. Ya, cleanse dilarai oleh wasit. Elias Pikal diberi peringatan jangan terlalu menunjuk dan mukul bagian belakang dari Yudo Chun. Kita lihat saudara-saudara bahwa mata sebelah kanan dari Yudo Chun nampaknya agak bengkak sama merah karena mungkin sudah terkena. Ya, kembali lagi. Uppercut dan hook dari Elias Pikal memasuki sasarannya saudara-saudara, dan nampaknya Yudo Chun ini juga masih agak keteteran karena mungkin tidak mengira. Sedangkan dia pernah meramalkan bahwa Elias Pikal akan dapat dirobohkan pada ronde ketiga ataupun ronde kelima, karena hari pertama datang di Indonesia meramalkan dia melancarkan memukul roboh Elias Pikal dalam ronde ketiga, akhirnya pada ronde kelima. Tapi buktinya saudara-saudara, Elias Pikal sekarang memberikan perlawanan yang cukup telak, bahkan dia berhasil menjalankan beberapa pukulan terhadap lawannya Yudo Chun. Ya, kembali dari wasit karena Yudo Chun merangkul dari belakang bagian badan dari Elias Pikal. Uppercut masuk 3 kali sudah berturut-turut, 4 kali dilerai karena cleanse terjadi. Yudo Chun tidak berhasil menyerangkan. Pukulan masih berlangsung keras dari Elias Pikal saudara-saudara. Mudah-mudahan kita harapkan bahwa dia pun dapat bertahan karena pertandingan ini akan berlangsung selama 15 ronde. Pukulan hook dari Yudo Chun sekarang baru masuk ke Elias Pikal. Masih terus berlangsung saudara-saudara. Kembali Elias Pikal melancarkan uppercut. Ya, dilerai karena gong sudah dibunyikan. Tanda ronde kedua sudah selesai. Saudara, Yudo Chun sangat bingung menghadapi petinju kidal seperti Elias Pikal, sehingga hingga ronde kedua dia belum bisa berbuat banyak atau mengatur strategi pertarungan melawan Elias Pikal. Sebaliknya Elias Pikal menyambut datangnya Yudo Chun dengan pukulan-pukulan hook kiri dan uppercut yang tajam, sehingga membuat beberapa kali Yudo Chun kelihatan sempoyongan. Dan seperti ronde pertama, maka ronde kedua ini juga Elias Pikal unggul dalam pengumpulan angka. Saudara-saudara, ronde ketiga akan segera dimulai. Penonton sebanyak kami kira sekitar 13-14 ribu memenuhi Istora Senayan ini. Di samping terdapat tamu-tamu seperti Menteri Abdul Ghafur, Menteri Mudiono, Duta Besar Republik Korea Selatan Choi Sang-suk, Solihin Gautama Purwonegara selaku Ketua KTI, Dirjen RTF Dr. Nasubrata, Awalun Jamin bekas Kapolri, dan artis-artis serta penghormat petinju pada umumnya saudara-saudara. Ya, Elias Pikal beberapa kali melancarkan uppercut hook yang mantap sekali, benar-benar memasuki sasarannya, yaitu rahang sebelah kanan dari Yudo Chun. Kanan, ya, memancing. Tangan kiri melancarkan pukulan uppercut hook. Ya, Yudo Chun melancarkan, tapi dibalas kembali langsung oleh Elias Pikal. Yudo Chun sekarang mencoba menyerang. Ya, kena lagi saudara-saudara. Mata kanan sebelah atas, pelipis sebelah kanan dari Yudo Chun ini nampak tambah memerah. Ya, mulai berdarah. Kita lihat saudara-saudara. Kanan sebelah kanan dari Yudo Chun sudah memerah karena berdarah. Dan pertandingan terus dilanjutkan. Dilerai oleh wasit Joe Cortez dari Amerika Serikat. Pukulan keras oleh Yudo Chun, tapi tidak berimbang saudara-saudara. Hampir hilang keseimbangan Yudo Chun.
mungkin terlalu emosi dia melancarkan smash atau melancarkan ya uppercut. Hook dari LS Pikal masuk beberapa kali, saudara-saudara. Ya, dirokol terus oleh LS Pikal. Nampaknya Yudo Chun agak bingungan bagaimana cara untuk melakukan blok terhadap serangan-serangan yang dilancarkan bantu oleh LS Pikal. Kembali lagi terkena LS Pikal dengan double cover. Walaupun dia sudah berada di sudut biru, tapi dia masih tetap mempertahankan. Oh, air sudah lerai karena Yudo Chun terlalu membungkuk dan LS Pikal menekan dengan tangan. Saudara-saudara, kalau tidak terjadi TKO ataupun KO, kita harapkan LS Pikal bertahan sampai 15 ronde. Oh, Yudo Chun melancarkan pukulan tapi yang tidak terarah, bahkan dari belakang boleh dikatakan. Terkena lagi Yudo Chun, walaupun tadi LS Pikal, ya, kembali pukulan hook kiri yang cukup tajam, cukup ampuh dari LS Pikal. Kembali masuk beberapa kali, saudara-saudara. Ya, lonceng dibunyikan, tanda berhasillah ronde ketiga. Dan sampai saat ini, saudara-saudara, kami kira LS Pikal berhasil lebih banyak mengumpulkan angka. Kita kagum terhadap fisiknya, tapi sekarang, saudara-saudara, sampai 3 ronde berlangsung, kami kira Yudo Chun agak bingung bagaimana cara melancarkan pukulan terhadap LS Pikal yang ternyata memiliki double cover yang cukup baik, bahkan melancarkan pukulan-pukulan kiri yang cukup telak bagi Yudo Chun. Kita ikuti sekarang ronde keempat, cukup baik, saudara-saudara. Hampir keseimbangan, Yudo Chun hilang. Oh, kami kira ya mendesak dengan kepala Yudo Chun ini. Bukan melakukan serangan tinju, tapi mendesak dari seluruh badan terhadap LS Pikal. Pukulan kosong dari Yudo Chun dibalas kembali oleh LS Pikal. Dilarang oleh wasit, terjadi cleanse. Kembali lagi uppercut dari LS Pikal. Nampaknya Yudo Chun, saudara-saudara, akan melakukan balasan pukulan-pukulan terhadap badan dari LS Pikal karena dia banyak membungkuk sambil melancarkan pukulan. Cleanse terjadi walaupun tadi Yudo Chun berusaha memukul tapi tidak mengena sasaran yang telak, saudara-saudara. Kembali lagi, ouch, ya, dari belakang. Tidak dibenarkan oleh wasit Joe Cortez. LS Pikal mukul dari belakang. Kembali lagi, saudara-saudara. Pukulan yang walaupun tidak telak tetapi cukup membuat pusing Yudo Chun. Uppercut kiri, saudara-saudara. Uppercut kadang-kadang hook dari LS Pikal. Kosong pukulan Yudo Chun. Kembali lagi LS Pikal melakukan. Lancarkan 2 kali, 3 kali. 4 kali, saudara-saudara. Iya, terlalu membungkuk Yudo Chun, tapi beberapa kali LS Pikal melancarkan pukulan. Akhirnya Yudo Chun berhasil mendesak, tapi tidak dengan pukulan yang sewajarnya, tetapi dorongan badan yang dilancarkan terhadap LS Pikal. Kembali lagi pukulan walaupun tidak begitu telak, tapi LS Pikal berhasil melancarkan hook kiri. Terkena, iya. Saudara-saudara, wasit Joe Cortez menghitung sampai 8 karena Yudo Chun tadi terjatuh. Oh, LS Pikal terjatuh tapi terpleset karena licin. Ya, ada di antara salah penonton yang melempar minuman ke atas ring sehingga licin. Iya, angin bagi LS Pikal dalam pertinjuan ini, saudara-saudara. Yang tadinya Yudo Chun meramalkan dia akan menjatuhkan lawannya. Ya, ternyata saudara-saudara, sebelum gong dibunyikan, LS Pikal juga melancarkan pukulan terhadap Yudo